Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu semangat dan sehat dalam beraktivitas pada hari ini. Pemirsa, kembali lagi di Zona Tani bersama saya Audita Tamara Putri. Kali ini kita berada di lokasi terbuka, tepatnya di kawasan Jalan Kolonel Atmo Palembang. Nah, kalau Palembang sendiri identik dengan kota yang hiruk-pikuk dengan kemacetan dan juga banyaknya padat penduduk. Namun kali ini di Zona Tani kita akan bahas mengenai pemanfaatan lahan pekarangan tanaman. Nah, kalau biasanya tanaman identik dengan lahan yang harus luas, namun kali ini kita akan membuktikan bahwa pertanian bisa kita coba di rumah kita sendiri. Pemirsa Zona Tani, saat ini saya telah berada di lahan pekarangan tanaman yang banyak sekali tanaman sehat di hari ini. Dan saya penasaran siapa sebenarnya yang mengelola lahan tanaman pekarangan ini. Dan saya bertemu dengan Pak siapa ini Pak? Frans. Dengan Pak Frans, Bapak yang mengelolanya? Ya, saya mengelola ini dengan teman-teman. Ya, sudah lama, mungkin sudah 6-7 tahun yang lalu kita mulai dengan pertanian menggunakan lahan-lahan yang ada. Jadi ini pas di atas ini, sekitar 25 meter di atas rumah orang ini, ya kita menggunakan polybag, ya polybag seperti ini, ya. Lalu kita tanami sayur-sayuran, ya. Sekarang ada sekitar 10 jenis tanaman, Pak, ya, yang ada di sini, ya seperti ini. Berbeda-beda, tapi mereka dikumpulkan jadi satu sehingga kemudian bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan untuk makanan sehat bagi mereka. Nah, tanaman ini tanpa bahan kimia, ya. Jadi kita tidak pakai pestisida, tidak ada, kemudian pupuk urea tidak ada, semuanya dari pupuk kandang. Ya, pupuk kandang seperti kotoran sapi, kemudian juga kotoran walet, ternyata bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman-tanaman ini. Oke, Pak Frans, ini saya penasaran sebenarnya, ini kan ada 10 jenis tanaman Pak ya. Ini pertama kali yang Bapak tanam itu tanaman jenis apa sih Pak? Pertama kali sebenarnya kailan. Kailan, boleh Ya. di mana Pak tanamannya? Itu ada di situ, kailan itu. Oke. Wah, ini sudah sudah puluhan tahun ya. Sejak tahun 99 kita tanam pertama itu memang kailan. Kemudian kita pikir bahwa hanya kailan yang bisa, ternyata tidak. Ternyata juga sayur-sayuran yang lain bisa juga, seperti ada sawi manis ini ya. Ini sawi manis. Yang ini sawi manis ya. Sawi manis ini. Kemudian Ini apa ini Pak yang warna? lalu yang warna merah ini selada merah, ya. Kemudian ini selada mawar. Selada mawar. Nah, yang ini jenisnya namanya baicai. Baicai atau pakcoy yang apa namanya batang putih. Jadi ini. Nah, ini ketertarikan Pak Frans sendiri apa nih Pak alasan utamanya ingin menanam kailan? Nah, memang ya saya hobi berkebun, ya. Saya hobi berkebun karena sejak kecil sudah hidup di daerah pertanian. Kemudian ya karena pekerjaan yang menuntut ya banyak waktu untuk bekerja itu, sehingga kelelahan. Nah, gampang kelelahan, maka ini adalah refreshing. Jadi refreshing ya, kita kerja di media cetak, kemudian program untuk radio segala macam, jadi ternyata menyita tenaga yang luar biasa, sehingga kita butuh refreshing, butuh refreshing. Nah, inilah refreshingnya. Jadi mungkin 2 jam bekerja lalu datang ke sini, kita bisa menyegarkan lagi. Pak, ini kan sudah ditanam 6-7 tahun yang lalu Pak ya. Nah, ini awalnya emang berada di atas rumah lantai 4 ini atau gimana Pak awalnya awalnya memang karena kami tidak punya lahan. Itu dulu kami tidak punya lahan, maka kami sudah sejak awal menggunakan polybag medianya, polybag tanah. Nah, kemudian itu di bawah. Nah, tapi di bawah
kurang tempat, lalu kita ke sini, pindah ke Pak, ya. atas sini. Nah ternyata ini luar biasa. Jadi ternyata kita ya bisa pakai lahan-lahan di sekitar rumah kita, Oke. di emperan rumah kita bisa pakai untuk pertama-tama ya refreshing yang produktif. Itu istilahnya tuh refreshing yang produktif. Kemudian kalau untuk keluarga-keluarga ya mereka bisa tahu dari mana sayur itu mereka peroleh, ya. Jadi kalau tanam sendiri kan langsung tahu pupuk apa yang kita pakai, tanam macam apa yang kita pakai, Dan sudah ya, terjamin air kesehatannya, seperti Pak, apa, ya terjamin kesehatannya karena sudah tahu. Ini kalau awal misal pemirsa TVRI yang ada di rumah nih Pak, ini mencoba jenis polybag di rumah ini, langkah apa sih Pak yang awalnya dari Pak Frans sendiri yang Bapak alamin kemarin? Nah, jadi ya pertama itu harus menyediakan tanah dulu. Memang Tanah jenis apa ini Pak? tanah yang biasa dijual di pinggir jalan itu. Nah itu kita beli, kemudian kita biasanya diamkan dulu. Ya karena itu tanahnya masih banyak asamnya, saat asamnya tinggi, maka kita harus diamkan dulu mungkin ya 1 bulan. Ya memang butuh kesabaran kan, berarti kan. Lalu dari situ kita masukkan ke dalam polybag seperti ini. Nah, dengan ukuran berapa ini Pak? Ini ukuran 25 kali 25. 25 Ya. kali 25. Ya, ini biasanya di toko plastik ada. Jadi silakan itu ya. Jadi seperti ini. Kemudian biasanya sayur-sayur ini umurnya itu 1 bulan. Jadi harus disemaikan dulu, lalu ditanam. Ditanam dua-dua. Satu polybag ini dua pohonnya, dua bibit itu. Nah, berarti 2 bibit 2 butir Pak ya? ya 2 butir, tapi tidak tanam langsung, kita harus semaikan dulu. Nah, semaikan dulu, lalu kita tanam, dia sudah tumbuh, kita tanam. Mbak Dita, hari ini kita ada kunjungan dari Ibu Yulia dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dia akan menjelaskan sesuatu tentang berkenaan dengan tanaman ini. Yuk kita ke sana ya. Baik Pak Frans. Ini tanaman yang ada. Jenis apa ini Pak? Ini jenis paicai putih, ya pokcai putih karena batangnya putih. Ini. Nah, di sini ada ini, kenalkan Ibu Yulia. Ibu Yulia, Halo, Mbak Dita Dita, Ibu. ya. Apa kabar Mbak Dita? Sehat Ibu. Ini hasil panen kami. Oke, ini udah dipanen Bu ya? Ya, Udah ini siap. sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi ini kita tidak boleh terlambat Oke. supaya kandungan gizinya masih lengkap gitu. Emang kalau Ya. untuk panen ini sendiri berapa lama sih Bu? Ya, Untuk polybagnya ini? Iya, bermacam-macam. Ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu. Tapi khusus untuk di daerah yang terpapar matahari penuh, ini bisa 3 minggu. 3 minggu Iya, sudah bisa. karena kita mendapat di atas ini mendapat sinar matahari yang penuh ya dari pagi sampai sore begitu. Jadi ini kita lebih cepat. Baik, ini Bu Yulia, ini saya sangat tertarik sekali terkait dengan pertanian Pak Frans ini. Ini kan kalau tadi Pak Frans sudah menjabarkan terkait bagaimana Pak Frans menanamnya. Kalau dari sisi pertanian sendiri, sebenarnya seperti apa Bu untuk polybag, tanaman polybag ini sendiri? Ini sangat bagus sekali ya. Usaha dari Bapak ini sudah luar biasa. Karena apa? Kita tahu bahwa sebetulnya kita ini kan kekurangan sayuran sehat ya. Dan di kota seperti Palembang ini kita hampir tidak punya lahan untuk menanam. Maka usaha untuk menanam di ketinggian, dalam arti di tempat yang tinggi ya, yang tidak digunakan, ini akan sangat bermanfaat. Karena apa? Kita tahu selain dapat memanfaatkan lahan yang nganggur, kita juga bisa menghasilkan sayuran sehat. Betul. Nah, sekarang ini kan orang sudah mulai kembali ya untuk back to nature. Betul. Yang katakan kita harus kembali ke alam, di mana kita tidak terganggu oleh bahan-bahan sintetik
seperti bahan kimia. Maka ini usaha ini sangat luar biasa. Iya. Kalau untuk komponen penanamannya sendiri yang benarnya dari sisi pertanian seperti apa, Bu? Ini sudah pas karena di polybag ini diisi tanah yang subur dengan pupuk kandang, ya, dan sama sekali tidak ada kandungan bahan sintetiknya, misalnya apakah itu pupuk sintetik kimia ataukah itu insektisida. Dan di sini saya kira dengan melihat yang tanaman yang subur, segar seperti ini hampir tidak ada hama penyakitnya. Ya, tidak ada. Tidak ada hama Tidak ada, penyakitnya ya. tidak ada. Ya, jadi di sini ini luar biasa, matahari dapat banyak dan serangga tidak ada. Biasanya yang di dunia pertanian terutama sayuran itu serangga pemakan hama itu luar biasa. Apalagi melihat yang ranum-ranum seperti ini. Lihatlah bersih, ini Bu, ya? bersih semua, tidak ada kutu daunnya. Ya karena ketinggiannya ini kan lebih dari 20 meter. Sehingga serangga itu biasanya kurang bisa naik ya untuk ketinggian yang semacam ini dengan suhu yang tinggi. Oleh karena itu dengan menanam di atas gedung ya, ini katakan begitulah. Gedung. Ya, itu akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ini. Jadi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita menanam di tempat yang rendah, ya. Apalagi nanti di tempat yang ada naungannya. Jadi di sini bebas naungan sehingga kita bisa mendapatkan sayuran yang betul-betul sehat. Oke, ini ada tempat yang lain yang juga jadi tempat tanaman tanpa bahan kimia yang kita tanam di sini. Oke, masih dengan jenis yang sama, Pak ya? Ya, ada jenis yang sama, tapi ada juga yang lain di sini. Apa yang bedanya, Pak? Ini tadi sama dengan yang di atas sana tadi ya. Ini juga sama. Yang beda yang satu ini. Ini apa ya? Coba diangkat coba. Angkat. Buka. Ini apa ini, Pak? Itu juga disebut sebagai pakcoy, tapi yang batang putih. Batang Ya, putih. batang putih. Oh, ada yang hijau, benar-benar. Ini Pak Frans, kalau tadi kan kita berada di ketinggian di atas 20 meter. Apakah ada perbedaan, Pak, kalau kita menanam di sana sama yang di sini yang Bapak rasakan? Oke, perbedaannya itu dari sinar matahari ya. Di sini sinar mataharinya tidak sampai sore, dan pagi hari juga sekitar jam-jam 10 baru dapat. Kemudian anginnya itu kembali ya, jadi angin dari sana menghantam tembok kembali ke sana. Kalau yang di atas tadi dia Semuanya bebas ya, terus gitu ya. Nah ini, dan itu juga ternyata ada pengaruhnya juga. Nah di sini nanti ya banyak hama juga ya, ada banyak hama. Kemudian ada apa namanya, tantangan yang lain itu ya hama salah satunya. Kemudian juga tampak lebih lambat tumbuhnya, Pak. Ya. Ini berapa perbedaannya, Pak? Berapa lama? Ini sekitar 5 minggu. Nah ini kan harusnya sudah panen seperti yang tadi di atas tadi ya, 3 minggu kan. Ini sampai sudah 4 minggu belum apa-apa. Ya. 5 minggu itu 5 minimal minggu. berarti, Pak, Ya, 5 perannya? minggu. Ya. Nah, untuk perawatannya sendiri, Pak, gimana? Perawatannya itu kita siram 1 hari 1 kali cukup. Biasanya pada sore hari. Kemudian ya di sini biasanya banyak rumput. Ya banyak rumput, maka harus disiangi terus di itu. Kemudian pemupukan jangan lupa, meskipun kita sudah di tanah ini sudah ada banyak pupuk, tapi ternyata kurang, maka perlu menambah pupuk organik tanpa bahan kimia itu. Sama seperti yang di atas tadi. Sama seperti Tantangannya sendiri apa nih, Pak Frans? Tantangannya yaitu ya ketekunan. Kalau kita tidak tekun tidak bisa. Ya kalau kita hanya sekedar hobi tidak bisa. Maka hobi itu harus diubah menjadi bagian dari hidup, menjadi
lifestyle, katakanlah begitu. Jadi kami masih ada satu tempat, yaitu berada di bawah. Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya. Pasti berbeda dengan yang di sini dan yang tadi di atas tadi. Mari kita ke sana. Pemirsa Zona Tani, kita akan pindah ke lahan yang ada di lantai 1. Nah, Oke, ini di yang- lantai satunya Pak Frans ya? Ya, ini yang ketiga, tempat di bawah. Ya, tadi di paling atas, lalu agak sedang di bawah, ini yang paling bawah. Dan sudah terlihat ada hama serangganya Pak Iya, ya? ada Sudah terlihat serangga cukup perbedaannya. banyak di sini. Ini sudah banyak sekali. Nah, ini kalau tadi di lantai 2 pertumbuhannya 1 hingga 2 minggu lebih lambat Pak Frans. Tapi kalau di lantai 1 ini berapa lama juga Pak? Biasanya itu perbandingan ini 6 minggu. 6 minggu. Jadi Lebih dia lama lebih lagi. lama lagi. Tambah 1 Ya, minggu karena, lagi. karena ini sebentar lagi, sekitar jam 12, yang dapat sinar hanya sebelah sini. Ya, ini di emperan ini saja. Nah, yang sebelah sini sudah habis, tidak ada lagi. Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya lagi. Nanti jam 12 dari itu. Nah, maka dia usianya lebih lama, jadi 6 minggu. 6 minggu. Dan ini masih ada hama tentunya pasti ditemuin Pak ya kalau Iya, di lantai ada. 1. Ini Ada kan kalau hamanya. tadi Bapak sudah mengatakan bahwa tidak memakai bahan kimia untuk penyemprotannya. Jadi bagaimana Pak Bapak sendiri mengatasinya? Ya, untungnya bahwa ini kan lahan sempit. Jadi kita bisa kontrol setiap hari kita lihat ada hama, ya langsung kita bunuh begitu. Atau kita semprot dengan air atau apa, itu dia bisa hilang itu. Bu Yulia, kalau dari segi pertanian yang lebih menguntungkan pasti yang di atas 20 meter, Iya, lebih jadi banyak. sekali lagi untuk pertanian ini, tanaman ini membutuhkan sinar matahari. Itu mutlak, tidak bisa kita pungkiri lagi. Jadi sinar matahari ini utama karena pada saat fotosintesis itu harus ada sinar matahari. Nah, oleh karena itu dengan melihat 3 tempat tadi yang di atas 20 meter, lalu yang di teras di atas tadi ya di lantai 2, dan di sini kita melihat pertama dari sisi umur tanaman. Umur tanaman di sini jauh lebih lama. Jadi panen lebih dari 6 minggu. Sedangkan di sana tadi mungkin 5 minggu, sedangkan di atas yang 3 minggu. 3 minggu sudah dipanen. Dan masalah hama, jadi di sini ini paling banyak saya lihat serangga. Nah, seperti ini kita lihat, ini sebetulnya adalah salah satu serangan serangga hama. Namanya pengorok daun, dia kecil sekali hidupnya di dalam daun ini. Tetapi ini tidak berbahaya, memang tidak berbahaya. Tetapi karena yang kita ambil adalah daunnya, maka konsumen akan lihat, loh kok ada bercak-bercak. Nah, tetapi ketika saya cek yang lain, tidak banyak daun yang terserang oleh pengorok daun ini. Ini sejenis lalat yang hidup di dalamnya. Nah, untuk itu memang betul tadi disampaikan bahwa karena ini emperan, sedikit matahari diterima. Kemudian kalau ada serangga hama, maka otomatis langsung saja diambil. Jadi tidak perlu menunggu sampai jumlah hama itu banyak. Ya, karena tidak banyak ya cukup satu dimatikan. Jangan sampai merusak tanaman yang lainnya, Betul, Bu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan sudah dilihat contohnya ini salah satu Iya. yang sering ditemuin oleh ibu-ibu misalnya yang ingin mencoba. Selain Iya. ini ada lagi nggak Bu? Oh, iya. Sebetulnya kalau serangganya itu lebih banyak serangga ulat pemakan daun. Oh iya, Tapi itu kok saya yang nggak bolong-bolong Bu bertemu, ya. bolong-bolong Ini kayak biasanya. gini salah satunya Bu. Nah, ya mungkin seperti ini, tapi ini tidak terlalu menyolok ya. Jadi ini secara garis besar itu memang bersih dari serangan serangga hama. Ya. Oleh karena itu ya harus diteruskan monitoring, pemantauan setiap hari, pagi maupun sore pada waktu menyiram itu
seandainya kita lihat begini lalu ada serangannya apa, bisa langsung dilangsung. Untuk penyiramannya sendiri itu 3 kali 1 hari Bu ya? Oh enggak, Atau hanya sore saja? Sore saja bisa. Sore saja. Cukup. Karena melihat situasi ini kan emperan ya, dan Emperan. ini apa namanya nih jalan ya, Ya, lorong gitu lah, koridor ya. lah. Koridor ya, sehingga banyak orang berlalu lalang. Tapi secara untuk serangganya memang tadi kita lihat ada kupu-kupu ya, di mana kita tidak ketemu di lantai 2 maupun di yang lantai 5 tadi, nggak ketemu. Betul. Karena ketinggiannya itu berbeda. Gitu. Ini sebenarnya kalaupun ada hama ini untuk kita konsumsi nggak masalah Oh, nggak sebenarnya. masalah. Cuman yang mengurangi adalah nilai ekonomi ketika dijual mungkin Bu ya? Bukan nilai ekonomi tapi estetika ya kalau kita melihat. Tapi kadang-kadang orang itu nggak terlalu lah kalau hanya sekedar satu ini saja nggak apa-apa. Dan sekarang orang itu menyadarinya bukan hanya soal kecantikan performance dari sayuran, tapi justru melihat dari apakah sayuran itu sehat atau tidak. Biarlah daunnya berlubang-lubang, biarlah diserang oleh ulat, tetapi tidak digunakan pestisida atau insektisida kimia untuk membasmi ulat itu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting ya selama masih ada ulat, nah itu tandanya bahwa sayuran itu baik, Sehat. ya, sehat, Untuk tidak dikonsumsi. mengandung residu bahan kimia. Ya. Pak Frans, ini apa nih tips and trik buat Bapak untuk pemirsa Zona Tani di rumah biar ayo kita sama-sama untuk menanam lahan pekarangan tanaman kita menjadi lebih produktif. Apa nih Pak? Jadi pertama sebenarnya tidak sulit, ya simple saja, gampang. Yang penting itu kita mau. Kemudian gunakan itu sebagai refreshing karena kita sudah bekerja ya sepanjang hari di kantor, di tempat kerja kita merasa lelah. Nah, ketika kita pulang ke rumah dan berjumpa dengan hal seperti ini, nah, sangat menyegarkan. Kemudian ada nilai ekonomisnya itu ya kalau emperan itu kalau kita usahakan dan itu bisa membantu kita tidak usah beli sayur lagi atau paling kurang mengurangi belanja sayur ya sebulan itu misalnya dari 100% itu kita bisa kurangi 25% atau 50%. Wah, itu sudah luar biasa. Nah, itu tadi yang penting kita mau dan juga setia itu ya. Yang penting setia juga pada komitmen kita tadi. Pemirsa Zona Tani, hari ini kita sudah melihat seperti apa proses dari penanaman, hal yang sangat mudah tapi dibutuhkan kemauan yang sangat tinggi. Dan ternyata tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Dengan koridor yang seadanya seperti ini, kita juga bisa memanfaatkan untuk lingkungan kita dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Zona Tani, ilmu pengetahuan terkait pertanian khususnya yang ada polybag, tanaman, bagaimana merawatnya dan juga bagaimana cara memanen yang dengan baiknya. Akhir kata, saya Audita Tamara Putri mewakili kabinet kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus TVRI Sumatera Selatan bisa melalui streaming Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumsel atau juga bisa melalui aplikasi TVRI Klik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.